Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Lilbah akan mempresentasikan hasil game kami dari mata kuliah grafika komputer dengan saya Rizky Ahmad Gufron dengan NIM 2304 1300056. Dan saya Mahendra Putra Deozida dengan NIM 2304 130071. Oke, jadi game kami ini bernama Abyss Rising. Ini merupakan game FPS yang dimana memiliki backstory. Jadi dulu itu ada di suatu masa itu terjadi ledakan kilang minyak. Nah, hasil dari ledakan kilang minyak tersebut menyebabkan banyak bahan-bahan kimia yang mencemari lautan. Nah, karena pencemaran tersebut ada berbagai macam makhluk laut yang bermutasi. Makhluk laut tersebut beberapa mulai naik ke darat dan menyerang manusia. Nah, kita sebagai player ini tugasnya akan membasmi makhluk-makhluk tersebut dan membersihkan pencemaran yang terjadi. Ini menyinggung SDG 14 yaitu kehidupan di bawah laut dan SDG 12 yang merupakan penanganan kontaminasi. Oke, kita mulai. Pada suatu hari terjadi Aksinya ledakan di Abyss. suatu kilang minyak. Ledakan tersebut menyebarkan radiasi gamma nano yang menyebabkan terjadinya mutasi terhadap salah satu makhluk laut di sekitar kilang minyak tersebut. Makhluk tersebut bermutasi menjadi monster yang sangat mengerikan, seperti gabungan kepiting, semut dan serangga. Mereka memiliki sebuah tanduk dan sepasang sengatan yang sangat tajam. Nah, setelah memulai game, kita akan masuk ke stage tutorial. Nah, untuk tutorial pertama, kita ada tutorial untuk mekanisme bergeraknya. Kita memiliki W untuk maju, A untuk ke kiri, S untuk mundur, dan juga D untuk ke kanan. Dan kita juga punya space untuk melompat. Nah, setelah selesai untuk mekanisme yang pertama, kita akan berlanjut ke tutorial kedua yaitu sprint. Untuk berlari atau sprint, kita harus menahan shift, tombol shift. Nah, sprint ini menggunakan stamina yang bisa dilihat di pojok kiri, yang warna biru. Nah, setelah itu kita akan masuk ke tutorial untuk mengisi peluru dan ganti senjata. Pertama, untuk menembaknya kita perlu pilih dulu ya. Nah, untuk mengisi ulang peluru, kita harus menggunakan R. Pencet tombol R. Nah, untuk pergantian senjata dari exterminator ke purifier atau sebaliknya, kita akan menggunakan huruf Q. Q. Nah, setelah menyelesaikan pergantian senjata dan juga reload atau mengisi peluru, kita harus berjalan mendekati benteng untuk memulai latihan menembaknya. Nah, ketika kita mendekati benteng, monster akan di-spawn dan kita akan harus disuruh untuk membunuh monsternya. Nah, setelah selesai semua tutorialnya, kita akan langsung diarahkan ke panel untuk memulai game. Nah, untuk Untuk memunculkan kursornya, kita harus memencet tombol ALT. Nah, setelah itu kita pencet mulai game dan kita lanjut ke gamenya yang sebenarnya. Monster-monster tersebut mulai naik ke permukaan dan mengancam keselamatan para penduduk yang ada di kota. Kita sebagai anggota pasukan khusus, harus membasmi dan memurnikan sumber radiasi agar monster-monster tersebut bisa musnah. Oke, kita masuk ke dalam game. Jadi ya ini UI-nya yang di kiri bawah itu ada HP dan stamina, di kanan itu ada senjata dan juga peluru-pelurunya. Di bar kanan ini merupakan progres dari wave-nya. Jadi semakin hitam semakin ke atas itu berarti wave-nya sudah penuh dan monster tidak akan terspawn lagi. Di atas itu ada HP dari spawnernya atau tempat sumber kontaminasinya. Nah, main objektif kita di sini itu adalah main objektif kita di sini itu menghilangkan spawnernya atau membersihkan lautnya. Nah, pertama-tama untuk membersihkan lautnya kita perlu menghabisi dulu ini semua makhluk-makhluknya. Karena itu sumber radiasinya tidak bisa diserang jika tidak bisa dibersihkan jika monsternya masih ada. Nah, itu ada suara itu tandanya wave baru. Kita harus mengalahkan wave terbarunya dulu. Mana maksudnya?
kondisinya yang pasti adalah membersihkan laut atau dengan menghancurkan spawnernya ini. Nah, tidak bisa kan? Karena kenapa? Karena masih ada musuhnya. Jadi kita harus menghabiskan dulu musuhnya, baru bisa kita menyerang ini. Nah, setelah sumber kontaminasinya hilang, lautnya menjadi biru lagi, semuanya jadi bersih, dan kita player akan menuju ke sumber cahaya itu untuk lanjut ke stage selanjutnya. Lalu kita bisa pencet continue. Nah, karena stage-nya masih satu doang, jadi kita hanya ada dua pilihan, yaitu kembali ke main menu dan restart. Untuk sekarang saya akan memberikan bagaimana apa sih loss condition-nya atau bagaimana cara kalahnya. Yang pertama pastinya jika HP pemain habis atau pemainnya mati, mari kita bunuh diri dulu. Nah itu dah. Gimana? Oke, dan yang kedua adalah membiarkan monster-monster tersebut mencapai kota. Di sana ada kota. Kita di sini tugasnya untuk melindungi kota dari monster-monster ini. Nah, jadi jika monsternya naik ke kota, ya wassalam. Orang-orangnya pada mati. Jadi game over. Kita pancing dulu musuhnya, kita lari. Nah. Aduh. Oke, mati sih lah. Oh iya, untuk wave-nya itu, jadi setiap semakin lama, ini ya musuhnya sampai kota, jadi mati. Oke, saya akan membahas sedikit untuk wave-nya. Jadi wave-nya itu semakin lama itu semakin susah ya. Jadi semakin banyak monster yang disummon dan kecepatan summonnya semakin cepat, kecepatan spawnnya. Yang pertama ini, wave pertama ini memiliki maksimum spawnnya itu cuma 5 monster doang. Dan dengan interval spawnnya itu 2 detik. Untuk wave kedua itu maksimal spawnnya itu ada 10 dengan intervalnya 1 detik, dan begitu terus dengan kelipatan 2. Nah ini punya. Oh ya, di atas itu kanan itu ada minimap. Tamatkan saja. Mana? Gamenya terlalu gampang ya. Aduh. Oh ya, senjatanya Exterminator ini tidak bisa menyerang ini, cuma bisa menyerang monster, tidak bisa menyerang spawner. Begitupun Purifier tidak bisa menyerang spawner. Tidak bisa menyerang monster, hanya bisa membersihkan karena tugasnya Purifier itu membersihkan. Oke, kita bersihkan. Guys. Nah. Boom. Oke. Kita kembali ke menu saja. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.